Wang Jante dan sekarang Burmas Gold akan ngepin ke arah Ruby Dede dari Ribo, Alis boleh, Alis kalau misal nggak Alis, Marsha ternyata. Marsha. Oke, sekarang Brand Sport yang akan mengambil satu hero lagi sebelum nantinya Burmas Gold berhak untuk mengambil 2 hero sekaligus. Jauhead, Alis. Jauhead. Alis. Dia ngambil tank dulu harusnya. Dia bakal berebut tank, dan dari sisi samping, tank dari Maybe juga belum ada. Jauhead, Chow, Alis ternyata. Berarti ada Chow ya. Tapi sebenarnya kalau misal Brand pengen kasih Alis juga masih oke karena ada Baxia. Yap. Masih lumayan bisa nahan. Karena ada potongan kan 30% diskon ya. Tapi ya balik lagi ketika Alis late game sudah lama sudah kumpulin segala macam pasif. Itu bakal sakit banget. Dan Jauhead ternyata disecure oleh Burmis Gold. Jadi kita sudah punya jawaban kedua untuk siapa yang akan bisa menangkap Cloud. Masih kurang satu, ini antara Hayabusa atau Wen. Magical damage guys. Atau mereka masih mau nambah Ada magical Sylvana. damage-nya untuk Burmas Gold. Entah itu udah Cakep. cukup dari Sylvana aja atau mereka mungkin gue kangen banget lihat Aurora dia ada. Aurora. Dia Harith, oke. pengen aja gitu ngelihatnya gitu. Harith Dan side Harith, lane. waduh. Harith Ini bakal kuat banget sih harusnya di sisi samping lawan Ribo. Harusnya dia lawan Ribo. Dia lawan Ribo dan Flapzy-nya yang lawan Yuzong. Di sini pick terakhir tank untuk Lasti. Chow lah. Chow. Chow lah. Chow kebuka banget. Gak ada pakai Tigreal ya? Belum terlalu terlihat tag reel-nya. Ada Chow, ada Akai. Ada siapa lagi? Beleri kalau mau. Atlas. Tapi atasnya Lasti emang dibalkan sih. Iya. Dan ini adalah 10 pick yang sudah diamankan oleh Burmese Gold dan juga Brand Esport. Aku jujur dari segi pick, aku Burmese Gold. Aku Burmas Gold. Burmese. Aku Oke. Burmas Gold. Opung? Aku lebih ke arah Brand sih, karena mereka ada Cloud-nya. Mereka juga punya Matilda. Berarti Matilda buat di early-nya, buat jagain Cloud-nya. Seperti yang kita lihat tadi waktu mereka ngalahin RRQ. Opung berarti ke arah Brand. Aku ke Brand. Oke, talent prediction-nya Opung Brand, Pulung BG. Pulung BG, aku Burmese Gold juga. Oke, berarti ada 2 untuk Burmas Gold dan juga 1 untuk Brand Esport. Alright, prediksi dari kita. Langsung aja Pak Produser, naikkan asetnya. Tang, 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 tang. Buset. Burmese 2, 1 untuk Brand Esports. Tapi itu hanya prediksi dari para caster karena fakta selanjutnya bakal ada di dalam in-game. Aduh. Ya, dan juga kita mau tanya-tanya sama para penonton Yap. juga ya. Kira-kira kalian ngedukung yang mana? Benar Kita sekali. boleh spam aja di kolom chat, Yap. ya kan? Bisa nongol di kolom komen kita dengan Iya. prediksi kalian ya. Dan sekarang kita akan langsung menuju ke Line of Dawn untuk langsung menyaksikan pertandingan di game yang pertama di babak Grand Final M2 World Championship. Grand Final F2 World Championship. Join the fight. Burmese Gold from Myanmar versus Brand Esports from Philippines. Udah terlihat langsung 3 hero dari Burmese Gold ada di bagian tengah dan bahkan Jauheadnya langsung ngeflank jauh ke arah atas sana, ke arah dari orange buff-nya. Memutar sedikit lalu bertemulah kalinya akankah untuk ejectornya berhasil melemparkan satu purple buff ini. Tapi kali ini ada Maybe, harusnya ejektornya belum ada dan lihat Cyclone Eye-nya diambil, memilih untuk mundur terlebih dahulu karena ada Flicker, masih ada Flatzy. Semuanya bergerak ke arah seorang Maybe. Bahkan lane dari seorang Flatzy pun harus ditinggalkan begitu saja karena dia nggak mau permainan dari seorang Kaltzy kali ini bakal diganggu oleh para pemain dari tim Burmese Gold. Iya itu lumayan ya damage-nya di awal-awal antara Baxia dan juga Matilda yang menyebabkan bahkan Jauhead aja loh tadi itu HP-nya tersisa hanya seperempat kayak begitu. Langsung menghilang deras banget tapi di bagian bawah antara T dan juga Flapzy mereka masih bertarung langsung dipotong aja 30% regen HP yang dimiliki oleh Yuzong. Yes, bukan hanya itu aja, Flapzy masih benar-benar mengganggu pergerakan walaupun kalah level, tapi lihat masih ada pasif yang nyawa dari seorang DEE. Kali ini bakal lebih untung lagi karena dia bakal lebih level duluan, lebih cepat. Dan Kaltzy sudah level 4 berbanding dengan seorang Aceh yang baru level 4 kali ini. Memilih untuk farming terlebih dahulu, jungle pergerakannya masih standar, belum ada yang melakukan ganking sama sekali. Tapi di rumput udah ada 2 player dari tim Burmese Gold. Benar sekali, masih melihat aja udah ada stiker-stiker yang dikeluarkan di bagian atas. Pertempuran antara Ruby Didi dan juga Ribo masih berlanjut. Di bagian bawah ada Yuzong sepertinya yang udah dikejar oleh Kuyang Matilda. Walaupun untuk sekarang kemungkinan Matildanya belum bisa muter-muter. Tapi sekarang Blazing Duet langsung dikeluarkan aja untuk meng-clear ke arah satu wave minion yang akan masuk ke area mid. Yes,
roaming udah menuju ke arah bottom lane kali ini. DEE bakal coba diganggu pergerakan oleh seorang View dan memilih untuk mundur. Lihat purple buff ya bakal coba diganggu lagi harusnya sama seorang Jahwet. Dan betul sekali udah bergerak dari seorang Jahwet. Kali ini Opung Wawa, apakah mereka berhasil mendapatkan purple buff-nya? Harusnya enggak sih, karena dari brand mereka juga sadar ya kalau bakal selalu digangguin juga. Jadi Flaptizi, View, mereka jalan-jalan, mereka lebih ke arah untuk mengosongkan bagian dari bottom lane. Iya, Oke, benar bahkan sekali. kali ini lihat hanya mengusir mundur dia belakang sana. Kid berhasil mendapatkan kartu jadi tumpah kita first blood didapatkan oleh seorang Kid. Lihat Ruby Dede touring dengan Kid dan Turtle diamankan oleh tim Burmese Gold. Di belakang sana Platesi nggak ada yang mengawal sama sekali dan View bakal coba untuk menjemput. Apakah berhasil dijemput? Bakal coba dipanggil. Kali ini Cing dan Platesi berhasil dijemput oleh seorang Piu. Sedikit lagi gemes banget kita melihatnya, tapi di bagian atas untuk Alice-nya mendapatkan space melakukan sebuah gangguan terhadap outer turret yang ada di top lane. Ya, sebenarnya ini kayak pertukaran juga yang dilakukan Yep. oleh Burmese Gold ya. Tapi kalau kita perhatikan dari game-game atau di match-match yang sebelumnya, Alice ketika Ribo ada space untuk bisa melakukan farmingan, dia akan leluasa nanti masuk ke arah dari late game. Yang kalau dari Burmese Gold, dari sisi Burmese Gold, Benar. mereka masih punya Harit untuk menahan. Mereka bakal bisa menahan laju dari Ribo, jadi dia tidak terlalu enak untuk melakukan farmingan. Oke, cuman kalau kita tadi melihat bagaimana fight yang terjadi di area purple buff, kita nggak sadar bagaimana rotasi yang dilakukan oleh Harit loh. Mendadak dia langsung ada dan sekarang udah terjadi sepertinya sebuah inisiasi dikejar aja oleh View. Untungnya Kid masih bisa kabur, Clock Ravis ini udah dimiliki oleh Ribo dan sekarang spiralnya langsung aja nancepin, dirubah jadi telur gurung View-nya. Tapi ada Calamity Reaper yang dimiliki oleh Ruby Didi. Untuk Mountain Shocker-nya juga udah di pop up, dah terlihat lah sudah di mana posisinya, tapi di bagian atas tertangkap Alice-nya. Gak bisa kemana-mana, ada Blazing 2 di bagian tengah hanya untuk menghabiskan satu wave minion. Ya, ini momen yang pas banget tadi datang dari Burmese Gold, di mana ketika ada rotasi yang sudah pemain-pemain dari brand mereka sudah menuju ke bagian tengah, ternyata bagian atas yang bisa ditangkap dengan ada Imperial Justice. Iya benar sekali, on point sekali Imperial Justice. Dan bahkan sekarang nongol lagi, tapi di area Purple Buff apa yang terjadi? Maybe cukup berani sedikit lagi SP-nya dan dia pun tidak selamat. Hanya saja untuk Purple Buff-nya masih bisa diamankan oleh anak-anak brand esports. Ya, tapi ini momen yang tepat sekali untuk Burmese Gold. Mereka akan bisa mendapatkan atau men-secure bagian dari top lane. Gak ada siapa-siapa di sana. Ribo juga harus membantu bagian tengah dulu sebelum bisa kembali ke lane dia. Dan ini membuka Ace dengan Yusuf di sini untuk bisa melakukan farmingan dengan cukup cepat. Dan Ace selalu, dia walaupun gak dapat point kill, tapi dia selalu aman mainnya, selalu sabar, gak mau terlalu terburu-buru. Udah ada Pew di sana, maybe membuka vision dengan jelas, bakal coba di cover, tapi 3 player dari tim Brand Esports sudah berada di arah top lane. Meanwhile, di arah bottom lane, dari seorang Kaltazi memilih meng-cutting satu wave minion atas bottom lane. Ace bakal coba diganggu pergerakannya, ada Flaptizi, di-reset begitu saja, ada Ribo, tapi ternyata di sana sahabat Persi keluarga Synchrovision bersama dengan saat lihat View-nya ditumpahin begitu saja bersama dengan satu pemain dari Burmese Gold. Edge harus tumbang, pertukaran yang cukup adil, satu ditukar 2 dan bahkan dari Brand Esports masih mencoba mendapatkan 1 poin tambahan dan terlalu offside. What are you doing, Flaptizi? Iya, ada 2 orang tadi yang langsung membabat habis ke arah Ace untuk bisa mendapatkan 1 poin kill yang sangat-sangat berarti. Tapi sekarang pertempuran masih berlanjut. Ribo sedikit lagi SP-nya, lagi Lusty masih bisa kabur juga. Dan sekarang pertempurannya sudah bubar, sudah damai kembali. Offside banget sih dari AC. Dia terlalu birahi mendapatkan 1 poin. Dia kira killing spree-nya bisa untuk men-secure dia kabur lagi atau dengan health-nya dia masih aman. Tapi ternyata enggak, Opung. Yes, dan itu kayak ngebuka dari bottom lane-nya ya, yang selalu diisi kalian juga sudah kosong. Tempat yang kayaknya lagi dihindari untuk ada fight demi fight, tapi ada Harit yang sudah mengisi bottom lane. Jadi dia bertukar bersama dengan Yudong yang sudah berada di atas untuk mengawal Alice. Yes, Iya. dia bakal coba hantam Flaptizi di arah top lane. Ada DEE bersama dengan Kid, bakal coba ditangkap. Gak bisa kemana-mana, Ribo gak boleh pulang mau jadi goyang dan langsung ditumbangkan di arah top lane. Lihat, satu kali sabetan dari buntut seorang DEE. Langsung tumbang dari seorang Ribonya 40. Beracun sekali buntut naga satu ini, tapi untuk sekarang kita lihat lagi langsung disedot. Cumi-cuminya berubah jadi takoyaki, tapi di bawah juga my mereka God. mendapatkan kemenangan lewat team fight yang terjadi. Solo kill dari seorang Ruby Dede berhasil mendapatkan 1 poin tambahan dan Brand Esports kehilangan 3 playernya. Ini menjadi kerugian yang luar biasa, bahkan di mid lane bakal coba didapatkan langsung tanpa ada hambatan presiden ke arah belakang. Ruby Dede, Synchrovision, Chronodes, mau gak mau harus dicatur oleh
seorang Karltzy. Karltzy memberikan nafas segar di arah bottom lane tapi harus kehilangan turretnya. Iya, di bagian tengah juga dah berubah menjadi Black Dragon Bomb, masih menabrak-nabrak aja, belum mau pergi dari area tersebut. Diperangin, coba apa yang terjadi, Kalzi langsung ditabrak dengan Unstoppable Force-nya. Udah ada Smart Missile, menghilang sudah satu core utama. Di bagian tengah sana kita lihat D-nya, dengan regen SP yang dia miliki, dia masih bisa bertahan, tapi dikeroyok lagi dengan 2 orang. Dia nggak kuat lagi, udah harus menghilang juga naga Oh satu ini. my god, D-nya yang bukan Dipa Pulung kali ini harus tersungkur di arah mid lane. Nggak kuat lagi menahan damage-nya, tapi kali ini Papulu dari brand agak sedikit terseok-seok ya. Apakah memang ini masih dengan strategi mereka melihat dulu kalah di game 1 is okay? Iya, ini kayak gimana ya, kayak film-film polisi India gitu ya, terakhir-terakhir baru benang mereka itu ya, namanya juga film kadang Apa ya. polisi India sih? Iya kayak gitu Pak, bukan nonton India deh, nonton film India deh, begitu alur ceritanya. Awal-awal kalah dulu gitu, terakhir menang. Oke, atau Bobo Ford lempar ke arah belakang Platzinya. Mau coba dihajar. Zaman Frost, Synchro Vision dan bahkan sekeras Platzi aja. Gak kuat tahan langsung ada berisi ke arah belakang dari Kid menuju ke arah belakang dengan Imperial Justice-nya. Masih bisa dihindari Babulung. Masih bisa ditahan dengan adanya satu spiral yang mengakibatkan ada tapi pertempuran yang masih terjadi. Kita lihat aja siapa yang disedot darahnya, tapi untuk Dragon Tail masih bisa mendapatkan dan bahkan satu orang yang harus menghilang tidak bisa bertahan lagi. Bukan dapetin D-nya yang bukan punya Papulu, tapi bahkan view-nya yang harus hilang. Papulu, perbedaan dari Burmeskos, dia nggak agresif, tapi dia sabar dan disiplin. Itu yang susah dengan posisi menang saat ini. Waduh. Apalagi dia punya Yusuf Shin juga nih, yang dari Iya. early game-nya ke roll dan ya itu membuat dari brand mereka sebenarnya mereka butuh waktu. Mereka tadi sempat untuk bisa beli waktu tapi ketika Karltzy akhirnya bisa ke pick off dan tidak cuma sekali 2 kali. 2 kali. Iya. Itu agak sedikit berantakan dari brandnya untuk di early game. Oke, dan tadi juga ada satu aksi yang sangat hebat ya, di mana spiralnya tepat waktu banget. Ada absorb yang bisa dia dapatkan untuk setidaknya bisa menahan damage yang dikeluarkan oleh Kalzi yang menggunakan Cloud. Tapi satu lagi, kalau dia tadi panik, dia keluarin. Tapi ternyata dia nggak panik. Dia mundur dulu, sabar. Sampai udah di saat space-nya bakal dilempar. Ternyata ada Lusty di arah belakang sana. Sorry, lihat. Belum lewat, tapi sudah ditumbangin Atlasnya. Gak dikasih ampun. Di sisi lain, ada seorang Ruby Dede. Udah lihat posisi dari Karltzy dan Waduh, free banget. Papulung. Di atas free sekali Papulung. Gak ada yang menjaga kali ini. Kenapa ditekan mulu Oji ya? Ntar bibirnya bengkak sebelah deh kayak tapi untuk sekarang ada Flapsy yang langsung terjun aja ke bagian atas tapi berhasil untuk mendapatkan satu inner turret yang ada di top lane, masih diperangin dan sekarang dia terbang berubah menjadi layang-layang naga, pindah lagi ke sisi yang lain. Benar banget, dan Lord sudah muncul tapi kali ini dari seorang AC bakal coba untuk dapetin turret kedua. Lihat mereka mainnya sabar banget, disiplin banget, gila. Mereka nggak terlalu agresif dibandingkan brand, bahkan agresifan seorang brand dilempar ke arah belakang dan tak ada satupun yang follow up. Buat apa? Karena kalau di follow up yang ada Burmeskos yang kehilangan momentum. Bener, banyak sekali short skill yang harus dikeluarkan untuk bisa mendapatkan. Dan sekarang kita lihat Imperial Justice ya terkena, ada Zaman Force, bantingan juga terjadi tapi ternyata ada Blazing Dawn yang langsung dikeluarkan begitu aja. Hari ini pun harus meregang nyawa, maybe-nya masih bisa kabur, dikejar oleh Kalzi, kehilangan momen seperti Kalzi nggak mau memaksakan keadaan, hanya mengambil aja satu out of it. Tiferinya. Yes, bukan hanya itu aja, Ribo mengagetkan hampir saja almost di arah mid lane, Ace-nya juga di pick off tapi ternyata bakal coba di-commit menuju ke arah turret tengah yang sangatlah penting, berhasil dipecahkan oleh tim Brand Esports. Karltzy lagi dan lagi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Karltzy dia nggak tahu ada DEE di belakang sana. Langsung aja ada teman menendang tumpul karena seorang Ribo. Dipaksa, flicker ke arah belakang, diisap. Dan lihat langsung ada Blazing Duet menunjukkan seorang Ace masih bisa selamat dan ternyata nggak bisa terlalu lama. KO langsung ditumbangkan oleh seorang Karltzy. Karltzy kali ini menunjukkan taringnya dari awal permainan Babulu. Iya, cukup tersek-sek tapi ternyata pertempuran masih terjadi di bagian mid. D-nya pun harus sendirian aja menahan seluruh pemain tapi kitnya masih bisa bertahan. Zaman Force dikeluarkan, Lordnya udah berhasil diambil oleh Brand Esports dan mereka pun harus kembali karena buat apa lagi melakukan fight kalau memang itu tidak perlu dilakukan. Iya, dan tarik ulur yang dilakukan tadi dari Karltzy yang kalau kita lihat dia tadi bisa
melakukan push, tapi enggak, dia nungguin dulu. Dia Iya. cuma pakai art of figuring karena dia tahu banget ada yang nunggu di balik dari semak-semak. Dan itu permainan kesabaran dari kedua tim ini yang harus kita acokin jempol sekarang. Waduh, ini permainan sabar-sabaran berarti Betul. jatuhnya ya. Ada Ruby Didi juga menahan di inner turret, tapi sepertinya akan rubuh untuk kali ini. Ada Dragon Tail juga yang udah dikeluarkan, tapi lordnya sedikit lagi SP-nya nggak bakal bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Dan bukan hanya itu aja di top lane dari Carlton Steel lebih memilih untuk mendapatkan satu buah turret lagi. Super Minion masih bergerak menuju ke arah 3 inhibitor. Kali ini mereka harus menjaga tiga-tiganya supaya tidak ompong. Karena satu ompong saja bisa membuat keuntungan yang luar biasa untuk brand esports. Oke, mereka setidaknya masih punya jaminan hari tuanya ataupun jaminan late game-nya. Mereka sama-sama punya satu marksman, ada Yisansi dan juga ada Cloud. Tapi pertempuran sepertinya akan pecah sesaat lagi. Dan sekarang kita lihat ada Fatal yang dikeluarkan walaupun hanya ngebanting angin sama Marpot dikeluarkan. Gak ada target karena semuanya udah mundur. Cepet banget. Lihat Fatalingnya di posisi yang tepat, langsung swipe kanan, langsung ada satu buah sama force ternyata ejectornya miss, dibalikin langsung ada Kid di sana dan Kid gak mau ngebuka dengan Imperial Justice-nya. Sebenarnya kalau Kid buka itu dapetin 4, sayangnya dia nggak ada follow up, dia nggak ada naga. Kalau dia tahu ada naga cicak-cicak di dinding itu pasti dijamin di follow up. Iya, dan juga tadi kalau kalian lihat ya, Atrasnya ketika Fatalingnya miss, dia langsung ikut sama Matilda kaburnya cepet banget, Digini, cepet banget. digini, ker. Langsung sini. Itu yang gede banget, ayo. Tapi ya, itu nice play. Nah, play banget, tapi sekarang nggak bisa lagi selamat, masih dikejar selaman force-nya. Lihat aja belum bisa untuk mendapatkan ke arah Ripo yang menggunakan Elis. Bentar, itu Haritnya pakai apaan? Sakit banget karena flexinya loh. Kalau nggak salahnya tadi ada halus. Oke, bakal coba dipasang karena Carlton sih lihat pasifnya belum nanya, tapi ternyata dinya yang harus mundur. Damage terlalu besar. Kid di arah belakang, Blazing Duel berisi seorang Kid, gak ada follow up, gak ada yang bisa cover seorang Kid. Dan bahkan Ribonya yang berhasil menyelamatkan diri dengan Winston saja save the day dan di bonyok defense everybody gak bakal bisa bertahan. Ini bukan pertarungan 1 versus 5, tapi 5 versus 5. Ya ampun, 1 versus rame-ramean kayak begitu. Bonyok dari jempol kaki sampai ujung rambut di Visum juga udah nggak ada slot lagi. Tepat karena memar-memar pasti itu seluruh tubuh yang ada di bagian di wah. Ini benar-benar kepisah war yang terjadi. Bahkan Silvana tadi kita lihat kepisah ke atas, lalu ada D-nya yang tertinggal di bagian belakang. Menjadi sebuah kerugian lagi dan lagi untuk Burmese Gold. AC-nya udah nggak bisa terlalu bebas kali ini. AC-nya sampai dia respect sekali dan menuju ke arah Queen Swing. Sedangkan dari seorang Kartelzi-nya, dia respect terhadap Athena Shield dengan adanya Harit dan juga ada Silvana. Tapi sudah ada satu buah Holy Crystal Calamity bersama dengan Feather of Heaven. Yes, Ini yang mungkin ke arah mana lagi? apa? Ruby Dede. Ruby Dede mau Immortal, bikin mau bikin Immortal. kayaknya. Immortal pasti. Kemungkinan besar ya, Kemungkinan besar karena 80%. itu adalah salah satu bagian item untuk yang item defense dan juga mungkin Winter Tension juga mungkin bisa terjadi juga gitu loh. Karena dia mau ngedive ya Opung ya, dia mau Iya. ngedive di saat team fight dia bakal ngeflank ke arah belakang. Dia Butuh bakal, badan yang tebel ya. yes, dia bakal ngincar Carlton sih. Karena gini, memang ada Wind of Nature. Itu untuk mengimmune Dari adanya physical damage. Tapi untuk magical damage, dia harus pakai Winter. Tapi ternyata Flantis yang diculik, dilempar ke arah belakang. Ternyata follow up dari Lesti, belum ada Fataling swipe kanan. Dan ternyata nggak ada yang match. Tapi kali ini, Dinya dibonyokin. Seperempat terakhir, memilih untuk mundur. Bibi ke arah belakang, Ribo yang dituju. Ruby Dede nggak mau masuk dan ternyata semua masuk. Winston saja selesai. Lagi-lagi, Ribo menghisap semua darah dan es pun terhilang. Kali ini kesempatan cukup besar untuk Brandis mendapatkan Papa Lord yang terhormat. Wah, kalian harus lihat tadi Lastinya benar-benar memfokuskan untuk mencari ace. Yap. Digendong ace-nya ke atas. Benar sekali. Ace-nya udah melakukan trashless ke bagian Betul. belakang. Udah kabur loh, tapi ternyata semakin kau kejar. Mau kemana mas? Mau Masih kemana, pagi masih mau rame-rame. Gua peluk, gua banting dan berhasil tadi untuk mendapatkan ke arah ace-nya. Lord pun bokapnya Hylos akhirnya menjadi milik dari Brainy Sport. Bener banget. Dan dari orange buff dikasih ke arah seorang Kartuzi. Nah ini dia nih, kalau ada temen yang pakai cloud tuh, jungle-jungle yang pojok-pojok ini tuh nggak boleh nggak boleh dibunuh. Buat ini ya. Iya, buat OTW. Nah, kalau gua nggak ada tuh, Ci. Gua ambil semua tuh, Ci. Paling Iya. diomelin habis itu. Orang-orang kayak lo. Tapi paling enak ya kalau lagi solo itu ya main yang biasa ya. Iya. Ya kita gangguin dia punya timing out of the frame. Dihilangin. dia nggak- Hey, terus nanti keluar chattingnya nanti keluar tuh rame-rame tuh. Wah itu Panas tuh nanti tuh. Itu nyebelin banget sih. Kan gue sering banget main cloud solo ya. Tuh dibilang jangan dibunuh, jungle yang itu susah banget loh.
Maksudnya di late game, kalau di early mah wajar. Di early sama mid game Itu buat biar kita bisa nyebrang kan? iya, Nyebrang ke sana. stucknya tuh nggak hilang. Jadi kalau tiba-tiba ada team fight pas dia lagi nyebrang, dia baliknya cepet. Bisa langsung team fight. Tapi ternyata Imperial Justice di arah bottom lane sudah keluar. Gak ada ultimate untuk cheat kali di 40. Meanwhile di arah top lane, ada Bapak Lord yang terhormat mencoba untuk mendapatkan satu buah inhibitor. Ya ini mah diketekin langsung hilang nih. Langsung hilang. Pala Bapak kau hujan api telah dikeluarkan oleh seorang Aceh. Hujan api. Ternyata kali ini hanya mengusir mundur saja. Gak berhasil mendapatkan apapun. Di arah bottom lane, Piu masih mau lebih. Tapi ternyata para pemain dari tim Brand Esports berhasil mendapatkan 2 gigi ompong turret dari tim Burmese. Go! Iyo, di bagian atas dan bawah sudah runtuh, tidak kokoh lagi, sudah menghilang. Habis sudah area pertahanan yang dimiliki oleh Burmese Gold, hanya ada satu di bagian tengah. Dan sekarang pun itu menjadi target sasaran untuk bisa dihancurkan. Masih berkumpul di depan halaman rumah dari Burmese Gold. Mereka manggil-manggilin, ayo dong sini dong, keluar dong, main dong. Tapi mereka tidak mau keluar ya. Oke, bukan hanya itu aja. Di posisi arah top lane, gak ada sama sekali yang mencoba untuk dorong di bottom lane. Itu lihat minionnya akhirnya tidak hanya bergerak menuju ke arah tengah sungai. Dan harusnya Kaltezi ngeliat ini. Kaltezi harusnya ngelihat dia clear dulu terlebih dahulu, baru dia rotasi lagi. Oh enggak ternyata. Dicolok aja tadi di bagian rumputan hanya untuk mencari ya. Karena kita nggak tahu sesuatu ada apa yang ada di dalam rumput yang tidak bergoyang itu. Lihat gerakannya Kartizi di minimap dari stack out of free bawah ke kanan sana, terus dia ngambil purple buff dulu terus balik lagi kayak gitu-gitu dari tadi. Iya. Dia ngepipong-pipong kayak itu. Itu soalnya pas aku pakai cloud tuh, kalau misalnya di pojok-pojok itu masih ada aman nih. Tuh, cuma disedot sekali terus dia langsung ke ke orange buff yang ada di atas. Oke, hujan api, salah bapak kau hujan api telah dikeluarkan oleh seorang Aceh. Tapi Aceh kali ini kayaknya sedikit ketakutan. Berbeda dengan Aceh yang sebelumnya. Aceh yang sebelumnya tuh merasa kayak pede dengan usage ini, tapi kali ini dia merasa dia nggak punya posisi yang baik. Jadi dia berada di arah belakang, bahkan di sisi lain Ribonya lagi-lagi seperti kata Opung Wawa menjadi salah satu striker yang bohongan. Optikannya di samping padahal dia ternyata salah satu ujung tombak dari Brand Esports. Wah. Mancing keribu. Memancing keributan. Waduh. Oke. Kita harus lihat lagi back to the game. Karena Ribo masih cari orbs-nya dan semakin late game. Orbs dari Ribo semakin sakit. Lihat tuh mananya. Nyala terus bos tuh. Oh iya juga ya. Gila itu Ini nih, Alice kalau dibiarkan sampai dengan masuk ke late game. Oh, Batali berhasil mendapatkan 2. Hujan api, pala bapak kau hujan api. Ternyata ada DE menuju ke arah belakang dan berhasil ditumbang oleh seorang Piu. Meanwhile, Ruby Nede hanya cuma bisa terdiam. Kiri kanan, Synchro Vision, Chronodes. Dan bahkan kali ini harus ditumbangi juga. 2 player hilang 40 dan